بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, Ibu, jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada hari Sabtu yang lalu, kita sudah menamatkan pembahasan kita dalam kitab Khawatirul Qur'aniyah surah Thaha, yaitu surah ke-20 di dalam Al-Quran, yang mana kita berbicara tentang kesengsaraan hakiki, yang mana kesengsaraan itu adalah ketika seseorang tidak menjadikan Al-Quran, tidak takut dengan komitmen kepada agama, maka mereka membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebab kesengsaraan. Baik di dunia Allah nampakkan, di akhirat pun mereka merasakan azab. Sekarang kita akan masuk kepada surah ke-21, yaitu surah Al-Anbiya, yang mana surah ini tergolong kepada Makkiyah atau turun di Makkah. Turunnya setelah surah Ibrahim. Namun kalau dalam mushaf letaknya setelah surah Thaha. Ayatnya ada 112. Kalau lihat nama surah ini, namanya Al-Anbiya, yang diartikan nabi-nabi. Maka surah ini akan mengungkap kisah-kisah para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peran mereka memberikan peringatan kepada umat manusia. Para nabi adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka lah yang menuntun manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya ini dipaparkan dengan redaksi yang sama. Dengan demikian model komunikasi nabi dalam berdakwah dapat kita kaji. Nah, yang pertama adalah Allah langsung memberikan bahaya ya apabila kita tidak berpegang kepada agama, lengah dengan peraturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah suatu hal yang bahaya. Maka tugas pertama para nabi adalah menghilangkan yang namanya sifat lengahnya umat manusia. Sebab lengah ini adalah penyebab sesatnya manusia sepanjang masa. Contoh, kita melihat umat-umat terdahulu. Misalnya ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah, diselamatkan daripada cengkeraman Fir'aun, lalu mereka ditinggalkan sesaat saja oleh Nabi Musa alaihissalam. Namun ada seorang yang namanya Samiri. Dia buat patung anak sapi lalu dia sembah. Ini faktor apa? Faktor lengah. Kita lihat pula antara Rasulullah SAW dengan Nabi Isa alaihissalam itu ada jaraknya lebih kurang 600 tahun. Selama itu hidayah tidak datang. Karena apa? Disebabkan kelengahan banyak manusia.
Maka oleh karena itu ya, penyebab hilangnya risalah Nabi terdahulu disebabkan kelelahan manusia. Dilihat pula sejarah Nabi Nuh ya. Mereka sepeninggal orang-orang soleh, justru mereka menyembah orang-orang soleh yang mereka bikin dalam bentuk rupa patung. Nah, dari segala garis besar, manusia ini kelompoknya ada dua. Yang pertama bertakwa, yang kedua ada yang durhaka. Namun di antara dua kelompok itu terdapat kelompok yang tidak kalah bahayanya ya daripada kelompok durhaka, yaitu kelompok orang yang menengah, orang yang main-main jauh daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat pertama langsung Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Sudah dekat manusia itu akan dihisab, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara mereka banyak juga yang main-main. Nah, sama ini kan dengan kita Bapak. Ya. Kiamat itu bukanlah suatu hal yang lama. Ya. Mungkin manusia menganggap kiamat itu masih lama, tapi Allah melihat kiamat itu dekat. Ya. Innahum yarawna ba'ida wa narahum qariba. Manusia melihat kiamat itu masih lama, sementara kami memandang kiamat itu semakin dekat kepada mereka. Makanya kalau kita kaitkan dengan ayat pertama tadi, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, sudah semakin dekat masa hisabnya manusia itu, tapi sayang wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka masih saja bermain-main dan mereka masih saja lengah. Bapak saudara kaum muslimin, kalau kita pandang usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu adalah usia pukul ratanya umat Rasulullah. Nah, kalau kita memandang 60-70 tahun itu sudah cukup lama. Tapi kalau Allah memandang dengan matematika akhiratnya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya usia yang relatif antara 60 sampai 70 tahun itu Allah hanya memandang kita hidup hanya 1,5 jam saja. Sebentar di dunia penyebut 1,5 jam dalam pandangan Allah, tapi kita merasa dunia ini masih lama. Jadi 1,5 jam dalam kacamata Allah ini, mana yang banyak lalai kita daripada taat kita, mana yang banyak waktu kita beribadah daripada main-mainnya. Ya, mana ucapan kita yang lebih banyak mengingat Allah, atau justru ucapan yang membuat kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih banyak waktu kita habiskan ya untuk kegiatan yang mendatangkan manfaat, atau justru kita lebih banyak memanfaatkan waktu untuk hal yang sia-sia? Nah, ini adalah suatu peringatan yang baik kepada kita bahwa yang waktu kita ini sebentar ya. Maka di ayat kedua, ma ya'tihim min dzikrin rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Kalau tidak datang kepada mereka satu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedangkan mereka bermain-main saja. Artinya dibawa lalu saja peringatan ini. Berapa banyak orang diberikan peringatan ya setentangan akhirat, tapi mereka memandang remeh saja, menganggap enteng saja. Saking orang entengnya memandang hisab itu dekat, mereka memandang begini, nanti kalau umur 40 tahun saya akan taubat. Nanti kalau saya sudah pensiun dari pekerjaan saya akan rajin sholat ke masjid.
Kalau saya sudah pensiun, saya akan rajin mendengar ceramah di masjid. Di usia pensiun, saya akan rajin baca Al-Quran dan segala macamnya. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah usia kita dijamin sampai ke usia pensiun itu? Apakah usia kita terjamin untuk taat di usia 40 tahun yang kita janjikan itu? Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghada wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan besok hari. Boleh saja Pak, kita berencana taubat di usia 40 tahun, taubat umur 50 tahun, tapi Allah takdirkan kita wafat sebelum itu. Nah, bagaimana sementara kita masih saja lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian di ayat ketiganya, lahiyatan qulubuhum, ya, mereka ini, ya, yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Wa asrarun najwa alladziina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum. Ya. Orang yang mereka mengejek, ya, nabi-nabi yang didatangkan kepada mereka. Ayo kan nabi itu sama jawab manusia. Nih ucapan-ucapan orang itu, afatatuna sihra wa antum tubsirun. Ya, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Ya, yang dimaksud sihir ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena orang-orang Arab memandang Al-Quran ini adalah sihirnya Nabi SAW. Mereka menganggap Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah karangan Nabi Muhammad belaka. Ya, maka 3 ayat berturut-turut kita lihat. Yang pertama tadi, wahum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka masih lalai dan mereka berpaling. Kemudian di ayat kedua ujungnya wahum yal'abun, mereka bermain-main. Kemudian di ayat ketiga lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu, ya, dalam keadaan lalai. Maka 3 ayat berturut-turut ini disampaikan, maka nyata sebenarnya di dunia ini banyak manusia yang lalai. Ya, tidak hanya saja lalai dengan peringatan Allah dan Rasulnya, bahkan untuk ibadah pun masih banyak yang melalaikannya. Maka bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan terpenting dari surah Al-Anbiya ini adalah pertanyaannya kepada kita, apalagi kita seorang yang beriman, ya. Sebenarnya siapa sih yang menjadi teladan dalam hidup kita? Sampai-sampai, ya, hari ini Bapak Saudaraku, kalau kita tanya, ya, kepada anak-anak kita, siapa teladan mereka? Kan mungkin mereka akan bercerita, saya teladan saya adalah pemain bola ini dan itu. Ditanyakan, bahkan saya pernah berceramah di satu tempat, saya tanya kepada anak-anak ini, anak-anak SMA, coba sebutkan 10 nama pemain bola. Dia bisa menyampaikan nomor 10 pemain bola. Ditanyakan kepada anak-anak siswi, coba sebutkan 10 nama artis Korea. Bisa dia sebutkan. Tapi kalau kita tanyakan, siapa 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Mereka tidak mampu menjawabnya ke-10-nya. Nah, di sini saja kita sudah lalai siapa sih sebenarnya teladan dalam hidup kita. Berarti kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada anak itu. Boleh jadi kita orang tuanya tidak mengenalkan siapa yang patut kita teladani dalam hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana hari ini, jangankan untuk mengenal 10 sahabat yang dijamin masuk surga, keteladanan dari seorang Rasulullah saja banyak orang lalai dalam hal ini.
Dengan tangan apa makannya Rasulullah? Banyak yang tak tahu. Bagaimana adab Rasulullah makan? Banyak yang tak tahu. Bagaimana adab Rasulullah dengan keluarganya? Banyak yang tak tahu. Padahal Rasulullah dikatakan sebagai uswah, sebagai contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi malah kita tidak menjadikan keteladanan Rasulullah. Ada seorang sahabat Bapak Ibu, Abu Hurairah, ya, saking mengidolakan Rasulullah ini, beliau itu kalau berjalan, ya, selalu menunduk, ya, dalam menunduk, dan berjalannya itu dilihat seperti orang mencari barang hilang. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abu Hurairah, engkau ini mau ke mana sebenarnya? Saya mau ke masjid. Ya, jawabannya dia mau ke Masjid Nabawi. Namun pertanyaannya, kenapa engkau berjalan seperti orang mencari barang yang hilang? Ternyata jawaban Abu Hurairah, aku mencari di mana bekas jejak tapak Rasulullah. Aku ingin memijakkan kakiku pula di sana. Masya Allah. Sebegitunya seorang Abu Hurairah menggemari Rasulullah SAW. Ada pula sahabat Nabi SAW melihat Rasulullah SAW disuguhkan makanan berupa labu. Ya, jadi ya, dia lihat Rasulullah disuguhkan makan labu. Ternyata Rasulullah menyukai labu ini, bahkan minta tambah. Sejak itu dia berikrar, karena kecintaan saya kepada Rasulullah, saya pun akan menyukai makan labu. Itu dalam perkara keseharian saja, apalagi dalam perkara ibadah kita. Jadikanlah Nabi SAW sebagai panutan kita dalam berkehidupan, dalam bertutur kata, dalam bermasyarakat, dalam apapun yang kita lakukan. Maka jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan, ya, dalam ibadah, dalam pergerakan kita. Setidaknya ini mampu memelihara kita dari kelalaian-kelalaian yang ada. Kita rasa cukup demikian. Lakum minni hubwa du'a, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.